Kayaknya nggak mungkin kalau dia ngelakuin itu. Aisyah itu rajin sholat. Kemungkinan penyakit kamu ini bukan gara-gara guna-guna. Aku yang lebih tahu dari kamu. Aku yang merasakan sakit ini. Mas, kamu kenapa bawa aku ke rumah ini lagi sih? Kamu kan tahu yang menyebabkan aku sakit itu kan dia. Ayo ngaku, kamu guna-guna aku kan? Iya kan? Ngaku aja. Kamu tuh nggak rela kan kalau aku dinikahin sama Mas Damara? Kamu nggak rela kalau aku punya anak dari Mas Damara, sementara kamu nggak? Apa lagi? Gak usah sok-sokan nangis deh. Rama, udah. Dokter bilang kamu mengidap penyakit hati yang sudah kronis. Ini nggak ada hubungannya sama guna-guna. Jelas-jelas ini ada hubungannya sama guna-guna yang dia kirimkan ke aku, Mas Damara. Aku nggak mau Aisyah dan anaknya ada di rumah ini. Dia harus terusir dari rumah ini. Aku mau telepon guru spiritual aku dan aku mau tanya sama dia. Dan aku akan membuktikan bahwa dia memang mengirimkan guna-guna supaya aku terkena penyakit kronis. Aku nggak nyangka ya. Ternyata kamu jahat ya. Kenapa? Kenapa sih kamu guna-gunain Rama? Aku, Mas. Iya. Kamu tampar aku. Iya. Tega-teganya kamu ya. Kamu guna-gunain Rama sampai dia sakit seperti ini. Kamu tahu, beberapa guru spiritual ngomong yang menyebabkan penyakit Rama karena kamu yang guna-gunain dia. Ngaku! Udah, nggak usah nangis. Aku yang salah. Kalau memang ini yang kamu mau, aku pergi dari rumah ini, Mas. Ceraikan aku, Mas. Aku nggak akan ceraikan kamu. Enak aja kamu ya. Kamu habis guna-gunain Rama, kamu minta aku ceraiin kamu. Enggak, kamu harus tanggung jawab. Sampai dia kenapa-napa, kamu yang bakalan kena. Mas, udah sih. Dia kan minta cerai. Ya ceraiin aja. Lagian dia cuma akan jadi virus yang mematikan di rumah ini. Dan gak usah kasih harta gono gini. Dengar Rahma. Aku gak terima kamu fitnah seperti ini. Aku gak ngarepin harta gono gini. Sedikit pun aku gak minta. Aku akan pergi. Sekarang juga aku akan pergi. Aku boleh pinjem nggak bonekanya? Itu ada satu lagi, Bel. Enggak, aku maunya yang ini. Ini boneka aku, ayah aku yang beliin. Aku maunya yang ini, aku pinjem ya. Sini! Dina, ya Allah. Kenapa Bella? Ya Allah, bangunan ya Allah. Ya Allah. Dina, kamu kenapa? Kamu apain dia sayang? Enggak sengaja. Aku antar ke rumah sakit ya. Ayo. Apa? Ke rumah sakit? Kayaknya nggak usah bawa ke rumah sakit segala deh. Jatuh begitu aja kok lebay banget sih. Nggak usah. Bangun sayang, bangun. Bangun. Ya Allah. Mas Damara. Mas Damara, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit nyusul Aisyah. Ngapain? Aku takut Dina kenapa-napa. Dina nggak akan kenapa-napa. Itu kan kata kamu. Ya ampun Mas, aku tuh sakit. Aku sakit banget ini. Dan aku pengen kamu ngerawat aku. Ini sakit banget, asli. Sakit banget. Rama, kamu bukan anak kecil lagi yang harus dijagain. Aku jalan ya. Mas Damara. Mas Damara.
lagi. Pa, Mama pingsan. Aku takut, Pa. Aisyah, gimana kondisi Dina? Ngapain kamu kesini? Ngapain? Dina bukan anak kamu. Dia nggak berharga buat kamu. Ngapain kamu kesini? Aisyah, ini bukan saatnya untuk berdebat. Aku nggak berdebat. Itu kamu yang ngomong. Kamu yang bilang anak aku lagi sakit di dalam. Lagi sakit. Halo? Pa, Mama pingsan. Pingsan? Aku takut, Pa. Ya udah. Papa kesana sekarang. Kenapa Rahma? Rama pingsan tiba-tiba. Nggak tahu kenapa. Kamu pulang aja. Kamu nggak perlu di sini. Dina gimana? Aku yang jaga. Dokter, anak saya gimana dok? Gimana anak saya dok? Allah berkehendak lain. Putri ibu tidak bisa ditolong. 5 menit yang lalu, putri ibu mengembuskan napasnya yang terakhir. Nggak mungkin dokter. Nyonya Rahma harus melakukan transplantasi hati. Hatinya sudah sangat kronis, Pak. Bahkan ada pembusukan yang diakibatkan tumor. Beliau memerlukan orang yang bersedia mendonorkan hatinya, Pak. Jika tidak, saya tidak bisa menjamin. Saya harus cari kemana, Dok? Ada orang yang mau mendonorkan hatinya. Bapak harus sabar. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Ya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aisyah. Aisyah, dokter bilang harus ada orang yang mendonorkan hatinya untuk Rama. Karena hati Rama udah rusak. Ya Allah. Nggak mudah lagi cari orang yang mau donorin hatinya sekarang. Iya, Aisyah. Kita tinggal berdoa aja. Aku udah pasrah. Aku udah kehilangan Dina. Aku sedih. Aku nggak tahu lagi. Aku masih punya semangat hidup. Apa enggak? Aku ikhlas, Mas. Aku mau donorin hatiku untuk Rahma. Rasanya itu lebih berguna untuk dia. Aisyah, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku ikhlas. Aku tahu kamu sayang sama Rahma. Lakukan, Mas. Ambil saja hatiku untuk Rahma. Karena Allah membenci makhluknya yang pendendam. Aku ke rumah sakit sekarang ya. Kamu istirahat. Assalamualaikum. Aisyah, kamu jangan tinggalin aku ya. Aku butuh kamu, Aisyah. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku menyia-nyiakan cinta kamu. Cinta kamu sangat tulus, Aisyah. Mas, Iya sih. ini jalan dari Allah. Ada yang datang
Ada yang lahir, ada yang meninggal. Aku bahagia, Mas. Aku ingin di sisa akhir hidupku ini masih berguna untuk orang lain, Mas. Enggak, Aisyah. Kamu jangan tinggalin aku. Ya, tolong. Jangan tinggalin aku, Aisyah. Jangan sedih, sayang. Jangan sedih. Udah waktunya aku temenin Dina. Kasihan dia sendirian. Aku ikhlas, Mas. Kalau aku mati nanti, aku mau sumbangin hati aku untuk Rahma, ya sayang. Aisyah. Maafin aku ya, Mas. Aisyah, maafin aku. Aku udah jahat sama kamu. Tapi kamu malah dengan kebaikan yang jarang diperbuat oleh orang-orang. Aku gak sempat minta maaf sama kamu dan gak sempat meluk jenazah kamu. Aisyah, maafin aku. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jalan menuju surganya Allah itu banyak dan juga sulit. Sering saya bilang kagak mudah jalan menuju surga. Ada jalan menuju surga itu lewatnya gang sholat namanya. Ada yang gang zakat, ada yang gang jihad, banyak gangnya. Tapi yang memang begitu, lunyu kalau kata Sunan Kalijogo, lunyu penekno kanggo sangu dodot iro. Gak ada yang menuju ke surga itu enak dan licin begitu, gak ada. Semuanya sulit. Apalagi kalau jalan yang menuju surga itu lewat gangnya yang namanya gang sabar. Di kampung saya ada tuh namanya gang sabar. Ada yang bilang, Mi itu gang sabar kok lewatnya enak aja. Ya kalau itu mah enak. Tapi untuk melalui yang namanya sabar ini sulit. Bener gak? Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was sholah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, minta tolonglah kamu sekalian bisabri di dalam masalah sabar, wassolati dan masalah sholat. Kenapa? Fa innaha lakabiratun, karena memang yang namanya gang sabar tadi lakabiratun, gang sholat tadi lakabiratun, berat. Kecuali illa 'alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang yang takut sama Allah. Makanya sering saya bilang kalau ngucapin sabar doang mah gampang, ya kan? Yang sulit adalah ngejalaninannya. Kita juga sering begitu kok, bilang sama teman kita, udah sabar aja. Dia nyautinnya apa? Iya situ katanya ngomong doang, kagak ngejalanin. Yang ngejalanin kan saya. Sabar itu berat. Nah, karena sabar ini berat, maka pahalanya sabar juga besar, ya. Seperti Neng Aisyah itu. Bagaimana coba? Dia sudah sabar terhadap musibah, dia sudah sabar terhadap taat, dia juga udah sabar terhadap maksiat. Makanya pahalanya besar. Kan sabar itu sendiri dibagi menjadi 3. As-sabru salah satun, sabar terhadap musibah. Tuh Ibu Aisyah sabar banget terhadap musibah. Udah nikah berapa tahun kagak dikasih keturunan, sabar dia itu terhadap musibah. Sebab apa? Anak adalah segalanya. Anak samratul qalbi, anak adalah buahnya hati. Kita ketemu temen yang ditanya anak dulu, bener gak?
Misalnya ibu ketemu sama mpok, ditanya, anaknya berapa? Kagak ada. Ketemu sama teman yang ditanya, rumah lu berapa? Laki lu gajinya berapa? Nggak ada. Mesti yang ditanya adalah anak. Nah, Neng Aisyah ini, Ibu Aisyah ini sabar. Beberapa tahun kagak dikasih keturunan, dia sabar. Sabarnya lagi apa? Maaf, lakinya diambil orang dan lakinya mau, dia juga sabar, ya kan? Berarti sabar terhadap musibah. Yang kedua, Neng Aisyah ini juga sudah melakukan kesabaran terhadap taat. Dia taat kepada suaminya walaupun suaminya udah nyakitin. Kalau kita mabuk, udah digituin Maya, kita mah langsung bilang pulangkan saja aku sama ibu, gitu kan? Tapi Ibu Aisyah tidak, dia tetap taat kepada suaminya. Nah, sabar yang ketiga yaitu sabar terhadap maksiat. Neng Aisyah atau Ibu Aisyah tetap sabar. Kenapa? Dia khawatir, kan takut suaminya kalau kagak diizinin untuk menikah lagi, takut melakukan hal-hal yang maksiat. Nah, karena kesabarannya seperti itu, maka Allah jamin insya Allah orang yang seperti Ibu Aisyah itu termasuk wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya Rabbal.